Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Di bagian yang sebelumnya, ya, di bagian ke satu dan kedua, bagian sebelumnya yang bagian kedua, saya sudah menjelaskan materi eh, persamaan garis lurus, di mana kita mencari atau menentukan gradien persamaan garis lurus. Nah, di materi yang ketiga ini adalah kelanjutan dari materi yang kedua. Di sini kita akan belajar bagaimana kita menentukan persamaan garis lurus tersebut. Ya. Baik, kita mulai menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan gradien. Jadi kalau ada persamaan garis lurus yang melalui yang mempunyai gradien M dan melalui titik X1, Y1, itu persamaannya, untuk mencari persamaan garis lurusnya kita masukkan ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M kurung buka X dikurang X1, di mana nanti Y1 yang ini dan X1 yang ini itu adalah koordinat titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut. Sedangkan M-nya ini adalah gradien. Ini adalah gradien. Nah, contoh soalnya ya, kita langsung ke contoh soal. Jadi biar lebih mudah dipahami, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,5 dan bergradien M, bergradien 3 ya. Nah, cara menyelesaikannya, kita tahu bahwa garis ini melalui titik negatif 2,5. Berarti nanti garisnya melalui negatif 2,5. Gradiennya berapa? Gradiennya itu nih 3. Makanya M-nya di sini adalah 3. Ya. Ini M-nya 3. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi. Y dikurang Y1, M kurung buka X dikurang X1. Ini adalah X1-nya ya. Jadi yang negatif 2-nya X1, sedangkan 5-nya adalah Y1. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Y1-nya diganti 5, jadi Y dikurang 5 sama dengan M-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 kurung buka X dikurang X1-nya negatif 2. Jangan lupa dikasih kurung ya, biar kalian nanti gak salah. Berarti nanti X dikurang negatif 2. Nah, di negatif ketemu dengan negatif nanti menjadi positif, sehingga nanti persamaannya menjadi Y dikurang 5 sama dengan 3 kurung buka X ditambah 2. Kalau kita sederhanakan, kita buka kurungnya yang ini, kita kalikan satu-satu nih. 3 kali X 3X, kemudian 3 kali 2 6. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi bentuk Y sama dengan, kita pindahkan 5-nya ke sebelah kanan. Yang ini negatif, mula-mula negatif, pindah ke kanan menjadi positif. Ya, ini positif. Sehingga nanti persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 3X ditambah 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 berapa? 11. Ini adalah hasil akhirnya, persamaan garisnya. Nah, paham ya? Semoga kalian paham. Nah, kemudian yang kedua yaitu persamaan garis lurus yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, bagaimana cara menentukannya kalau persamaan garis lurus itu melalui dua titik? Nah, caranya kita masukkan ke persamaan ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 X2 per X2 dikurang X1. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Jadi ininya harus sama nih. Yang di belakang harus sama. Kalau Y-nya Y2 berarti ini juga harus Y2. Yang di sini juga nih. Nggak boleh di sininya Y1, kemudian X-nya kita pakai X2, tidak boleh ya. Tetap harus X1. Nah, contoh soalnya. Oh ya, atau bisa juga ditulis, bisa dibolak-balik ya. Atau ini kan Y1-nya di belakang nih. Nah, Y2-nya ini di belakang. Ya, ini nilainya sama aja sih sebenarnya.
Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus melalui titik negatif 3, negatif 2 dan negatif 2, 0. Jadi ini udah diketahui nih. Titik yang dilewati adalah negatif 2, negatif 3, negatif 2 dan negatif 2, 0. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi ya. Yaitu Y dikurang Y1 per X Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan sini. Nah, nanti misalkan ininya adalah X1, ini adalah Y1, kemudian ini adalah X2, ini adalah Y2. Nah, kita masukkan sehingga nanti kita dapatkan Y dikurang negatif 2 ya, karena Y-nya kan yang diambil kan Y dikurang Y1 ya. Kemudian 0 dikurang negatif 2, X dikurang negatif 3, negatif 2 dikurang negatif 3. Ini kan negatif ketemu negatif jadi plus, ini juga jadi plus, sehingga nanti persamaannya menjadi Y plus 2 per 2. Ini juga plus menjadi X ditambah 3. Nah, yang ini min, ini plus nih. Negatif 2 ditambah 3. Nah, kalau saya selesaikan, jadikan ke bentuk yang lebih sederhana. Yang sebelah kiri nggak berubah ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan. 2 dikurang 3, yang atas tidak berubah ya. Yang berubah adalah yang bawah. Karena 2 negatif 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Ya, paham ya? Nah, untuk contoh soalnya ya. Oh, ini contoh soal ya. Maksudnya itu lebih sederhananya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dikalikan 2x, 2 kali x, 2x, 2 kali 3, 6. Kita jadikan bentuk Y sama dengan, berarti 2-nya pindah jadi negatif nih. Ya, ini kan positif. Pindah jadi negatif. Sehingga nanti kalau kita tambahkan menjadi Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, selesai. Kemudian yang ketiga, persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan sejajar garis lain yang persamanya diketahui. Jadi dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar. Satu bidang datar, dan kalau diteruskan atau diperpanjang itu tidak terjadi atau tidak pernah berpotongan. Ya. Nah, dua garis yang sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Jadi kalau ada dua garis yang sejajar itu gradiennya sama. Di mana M1 nilainya sama dengan M2. Karena gradiennya dapat ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan ke persamaan yang tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M kurang buka X dikurang X1. Kita masukkan ke persamaan yang sudah diberikan tadi ya di awal. Di soal yang yang pertama ya. Sehingga nanti untuk contoh soalnya biar lebih jelas ya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,5 dan sejajar dengan garis 4x plus 2y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan, kita tentukan gradien garis 4x ditambah 2y kemudian dikurang 0. Kita tentukan persamaan kita tentukan gradiennya. Dimana kemarin untuk mencari gradien, kalau diketahui persamaan garisnya, M-nya sama dengan min A per B. Ini A-nya, ini adalah A, kemudian ini adalah B. Nah, kita masukkan, berarti nanti A-nya 4,
B-nya 2. Berarti negatif 4/2. Atau sama dengan negatif 2. Ini ketemu nih gradiennya. Nah, kalau sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke persamaan. Jadi karena tadi gradiennya sudah ketemu, maka gradien karena dua garis itu sejajar, maka gradiennya kan sama. Sehingga nanti M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 2. Nah, habis itu kita masukkan ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang 1. M-nya udah tahu. Ya, yaitu negatif 2. Y1-nya 5, Y2-nya adalah negatif 2. Kita sederhanakan bentuknya. Jadi Y dikurang 5 sama dengan min 2X ditambah. Ini negatif ketemu negatif ya. Ini negatif ketemu negatif. Jadinya plus 2. Kita sederhanakan lagi bentuknya. Sehingga nanti jadi negatif 2X dikurang 4. Kemudian kita pindahkan ya yang ini. Yang 5-nya ke sebelah kanan. Ini tandanya negatif, pindah jadi positif. Sehingga nanti Y-nya sama dengan negatif 2X plus 1. Lanjut ke keempat, persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan tegak lurus garis lain yang persamaannya diketahui. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi ya. Kita masih ingat ya kemarin di pelajaran kemarin untuk menentukan atau mencari gradien garis, kita kan tahu bahwa dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya memenuhi persamaan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini harus dipenuhi nih kalau keduanya saling tegak lurus. Sehingga nanti persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis Y sama dengan MX plus C itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1 per M. X dikurang X1. Ya. Nah, itu lebih jelasnya kita ke contoh soal aja. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis 2x dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nih persamaan garis 2x dikurang Y dikurang 4 ya. Nah, persamaan garisnya sama dengan di soal yang di atas ya. Di soal sebelumnya kita cari gradiennya dulu atau M-nya. Nah, caranya M sama dengan min A per B. A-nya berapa? Ini adalah A. Ini A-nya. B-nya yang mana? B-nya yang ini nih. Karena dia nggak ada angkanya, berarti B-nya 1. Nah. Sorry. Ini adalah A, B ya. Ini B, sorry. Nah, ketemu, masukkan ke sini. A-nya 2, B-nya negatif 1. Sehingga nanti M-nya sama dengan 2. Ya, karena negatif ketemu negatif. Sama dengan 2. Dah, semoga paham ya. Nah, kemudian karena gradiennya sudah tahu, kita masukkan ke persamaan garis jika tegak lurus. Keduanya saling tegak lurus. Kita masukkan ke persamaan ini. Yang di awal tadi sudah saya berikan. Nah, Y1 itu adalah 3, jadi Y dikurang 3 ya. Kemudian gradiennya, tadi gradien garis yang sebelumnya kan 2. Nah, sekarang menjadi negatif setengah. Dikali dengan X dikurang 2. X dikurang 2. Nanti kalau disederhanakan menjadi Y min 3 sama dengan min setengah. Nah, ini harusnya. Nah, jadi gini ya. Plus 1 ya. Kalau kita sederhanakan lagi bentuknya, nah menjadi ini 1 dan 3 kita tambahkan jadi setengah X plus